Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Utari Pridila, NIM 201010102080. Mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis Syariah. Dosen pengampu Pak Mursal MA. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kontrak dan ijab kabul, fungsi kontrak, jenis-jenis kontrak, momentum terjadinya kontrak, dan syarat-syarat syahnya kontrak. Yang pertama di sini pengertian kontrak dan ijab kabul. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang dapat dilaksanakan atau dipertahankan di hadapan pengadilan, dan kontrak bisa juga diartikan sebagai kesepakatan di antara dua atau lebih orang yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum atau pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban. Selanjutnya, ijab kabul. Ijab kabul merupakan hukum jual beli dengan alih kuasa atas barang atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah fungsi dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dan fungsi ekonomis adalah menggerakkan hak milik sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kontrak. Yang pertama, kontrak menurut sumbernya, yaitu perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, perjanjian yang bersumber dari kebendaan, perjanjian yang bersumber dari hukum acara, perjanjian yang bersumber dari hukum publik, dan perjanjian obligator. Yang kedua, kontrak menurut namanya, yaitu kontrak dominaan dan kontrak innominaan. Yang ketiga, kontrak menurut bentuknya, ada kontrak lisan dan kontrak tertulis. Keempat, kontrak timbal balik. Kelima, perjanjian cuma-cuma. Keenam, perjanjian berdasarkan sifatnya, yaitu perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator. Yang ketujuh, perjanjian dari aspek larangannya. Selanjutnya, momentum terjadinya kontrak. Dalam berbagai literatur disebutkan 4 teori yang membahas momentum terjadinya kontrak, yaitu 1. Teori pernyataan. Menurut teori pernyataan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Yang kedua, teori pengirim. Menurut teori pengirim, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan sesuatu yang akan ditawarkan. Yang ketiga, teori pengetahuan. Menurut teori pengetahuan, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan. Yang terakhir, teori penerimaan. Menurut teori penerimaan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya kontrak. 1. Menurut KUH Perdata, pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, adanya kuasa yang halal. Kedua, kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, kecakapan bertindak. Keempat, adanya objek perjanjian. Dan kelima, adanya kansa yang halal. Baiklah, itu saja penjabaran materi diri saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.